Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya Muhammad Firdaus ingin membahas mengenai isu Asia Tenggara, masalah perbatasan dan lingkungan. Nah, di sini saya mengangkat 3 isu lingkungan berpotensi gangguan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Nah, yang dimana menurut Apriawan, alumni pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, melalui risetnya beberapa tahun yang lalu sangat relevan hingga saat ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat 3 isu lingkungan yang berpotensi mengganggu stabilitas di negara-negara wilayah Asia Tenggara. Nah, menurutnya isu-isu lingkungan telah mengalami sekuratisasi kawasan Asia Tenggara. 3 isu lingkungan yang mengalami sekuratisasi antara lain populasi atmosfer dan deforestasi, krisis sumber air, dan krisis sumber energi. Isu-isu lingkungan tersebut menjadi potensi konflik yang diprediksikan mempengaruhi stabilitas kawasan. Riset yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konstruktivisme dan konsep securitisation. Pendekatan konsep tersebut menjelaskan bagaimana responden dan tindakan aktor negara baik secara individual maupun kolektif terkait dengan isu ancaman keagamaan lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Hasil risetnya menunjukkan bahwa ada 2 kemungkinan respon negara-negara di Asia Tenggara terhadap isu tersebut. Yang pertama adalah potensi politik konflik. Nah, di mana potensi konflik ini, respon dari negara-negara di kawasan memiliki 2 kemungkinan, yaitu konflik atau kerjasama. 3 isu lingkungan di atas telah menimbulkan sengketa atau konflik di antara negara-negara yang terkena imbasnya. Urai Apriawan sebagaimana dilansir dalam situs UGM. Apriawan menambahkan terkait masalah polusi asap dan deforestasi, adanya ketenagangan antara Malaysia dan Singapura dengan Indonesia sebagai negara penghasil polutan. Kemudian isu krisis air terjadi sengketa antara Malaysia dan Singapura dalam hal pemanfaatan sumber air Johor Malaysia. Ketenagangan juga terjadi antara negara-negara riparian dengan Cina dalam pemanfaatan sumber air dan sumber energi di aliran sungai Mekong. Nah, kemudian potensi konflik lainnya adalah sengketa yang cukup rumit dalam hal pemanfaatan energi yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand, serta konflik perbatasan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Nah, yang kedua itu potensi kerjasama. Di sisi lain, respon aktor negara dalam isu lingkungan juga bisa mengarah pada kerjasama, baik dilakukan secara bilateral, multilateral, maupun regional seperti pada level kerjasama ASEAN. Hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa sekuritisasi isu lingkungan bisa dilihat dari bagaimana negara-negara di kawasan mempersiapkan isu tersebut dalam sebuah interaksi pada struktur sosial di kawasan. Kuncinya berada pada masing-masing negara, sebab negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai aktor sosial yang berinteraksi dalam hal sharing pengetahuan, pemaknaan atas sumber-sumber material, dan praktek interaksi antara aktor itu sendiri. Baik, saya rasa cukup sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai isu Asia Tenggara, masalah perbatasan dan lingkungan, yang dimana saya bahas mengenai 3 isu lingkungan berpotensi gangguan stabilitas kawasan Asia Tenggara oleh Apriawan dari alumni pasca sarjana Universitas Gadjah Mada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.